Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Film diawali dengan memperlihatkan aksi baku hantam antar pelajar SMA yang digelar di sebuah gedung mangkrak yang sering disebut sebagai arena. Kim Sang-ho. Pertarungan ini ternyata bukan pertarungan biasa, karena ternyata pertarungan ini disiarkan secara live ilegal dan disponsori oleh para bandar judi serta mafia. Di keesokan paginya kita akan diperlihatkan dengan seorang siswa bernama Dong Ho yang mana meskipun tampangnya cupu di sekolah, tapi ternyata dia adalah salah satu petarung di arena yang belum terkalahkan. Ketika itu Dong Ho yang sudah kelas 3 sedang dinasehati oleh gurunya supaya lebih fokus dalam belajar, sebab sebentar lagi dia akan lulus dan membutuhkan nilai yang bagus supaya bisa masuk universitas. 중요한 시기니까 괜히 어디 가서 다치지나 말고. Mendengar nasihat dari gurunya, Dong Ho pun lantas berniat ingin pensiun dari dunia baku hantam antar pelajar. Dia menjumpai sahabatnya yang bernama Kim, nggak pakai mak, untuk memberitahukan niat pensiunnya itu. 아유, 씨발 뭘 벌어야 그냥 운동한다니까 열심히 하라지. 뭐냐, 국가대표 선수 같은 거 되는 거 아니야? 알지? Kim yang merupakan salah satu pengelola acara baku hantam itu pun terpaksa menyetujui permintaan sahabatnya itu demi masa depan Dong Ho. Meskipun nantinya jumlah viewers acara baku hantam tersebut akan menurun, sebab Dong Ho adalah petarung favorit di acara tersebut. 하긴 알았다. Sementara itu di tempat lain kita akan diperlihatkan dengan seorang siswa bernama Dong Min yang merupakan adik dari Dong Ho. Meskipun Dong Min adalah adik kandung Dong Ho, ternyata Dong Min sendiri memiliki sikap yang berbeda dengan kakaknya yang suka kekerasan. Sementara Dong Min adalah orang yang lembut dan juga enggak tegaan. Walau begitu, Dong Ho sangat menyayangi adiknya. Sebab sejak kecil mereka sudah dibuang oleh orang tua mereka. Jadi mau tak mau, Dong Ho sang kakak pun menggantikan peran orang tua untuk merawat Dong Min. Mulai dari mencari nafkah, memberi Dong Min makan, bahkan sampai nyebokin Dong Min. Dari uang hasil baku hantam, Dong Ho membiayai jajan dan sekolah Dong Min dengan harapan supaya kelak Dong Min bisa jadi orang sukses dan tidak melangsak seperti Dong Ho. Keesokan harinya ujian pun dimulai. Bu guru meminta seluruh siswa untuk mengumpulkan HP supaya tidak ada yang mencontek. Namun dengan kecerdikannya, Dong Ho berhasil menyembunyikan HP-nya untuk mencontek bersama sahabatnya yaitu Kim, nggak pakai mak. Setelahnya Dong Ho dan Kim pun izin untuk ke toilet. Tapi ujung-ujungnya mereka malah pergi ke kantin untuk jajan arem-arem dan lapet pisang. Dan setelah jajan, Kim pun mencoba untuk membujuk Dong Ho untuk kembali bertarung di arena. Namun Dong Ho cuma tersenyum saja. Sementara itu di tempat lain terlihat Dong Min yang berada di dalam kelas tiba-tiba dibully oleh teman sekelasnya yaitu John. Namun Dong Min diam saja karena nggak berani. Di malam harinya acara pertarungan di arena pun kembali berlangsung dan sesuai prediksi dari Kim, ternyata jumlah penonton acara ini benar-benar menurun drastis. Akibat hal itu, para bandar serta mafia pun mulai enggan mensponsori acara tersebut. Dan tentu saja jika dibiarkan maka acara baku hantam ini terancam bubar. Dan menanggapi hal ini, para pengelola pun segera berdiskusi untuk memikirkan cara supaya Dong Ho mau bertarung lagi. Setelah acara selesai, Kim dan ketua pengelola yang bernama Lee, nggak pakai pe, datang menjumpai Dong Ho yang baru saja pulang beli sego kucing dan memujuk Dong Ho untuk kembali ke arena. Namun di sini Dong Ho pun menolaknya karena dia benar-benar sudah bertobat dan ingin belajar supaya pintar agar kelak bisa bikin pesawat sendiri kayak Pak Habibie. 너 그 말하는 게 참 예뻐. 그진 너고 이 병신아. Semenjak berhenti dari arena, Dong Ho pun selalu memulai harinya dengan berolahraga. Dan kini dia juga sudah tidak pernah telat lagi datang ke sekolah. Perubahan Dong Ho pun benar-benar membuat sang ibu guru jadi senang. Dan berangan-angan seandainya mereka seumuran pasti akan Bu Guru jadikan pacar.
Ketika akan masuk kelas, Dong Ho pun kembali dicegat oleh Lee dan para pengelola arena. Mereka kembali membujuk Dong Ho untuk kembali ke arena, namun Dong Ho tetap menolaknya. Alhasil, Lee yang kesal pun malah menghina Dong Ho. Dan Dong Ho yang tak terima pun terlihat emosi dan ingin mengunyah ubun-ubunnya si Lee, nggak pakai pe. 좋게 좋게 얘기하는데 생각해봤냐? 치겠다. Namun, Kim langsung melerai mereka. 왜 그래? Sementara itu di kelas 1 terlihat Dongmin yang kembali dihampiri oleh para tukang bully di kelasnya. Namun anehnya di sini mereka sama sekali tidak membuli Dongmin. Malahan mereka mengajak Dongmin untuk nongkrong nanti malam. Di malam harinya ternyata Dongmin dibawa ke arena pertarungan. Di sini dia diajari untuk ikut bertaruh. Dan berkat restu dari kakek Zeus, pada malam ini Dongmin pun berhasil menang banyak. Sebagai adik yang baik, ketika pulang Dongmin pun memberikan sebagian uangnya kepada kakaknya. Dong Ho yang kaget karena tiba-tiba diberi uang oleh adiknya pun lantas bertanya, dari mana dia mendapatkan uang itu, ngepet ya? PC방비 냈을 거 아니야. Di sini Dongmin pun jadi marah mendengar pertanyaan itu karena dia merasa dicurigai oleh kakaknya sendiri. 왜 그래? Di hari-hari berikutnya, Dongmin pun mendatangi arena lagi untuk ikut bertaruh karena ternyata dia sudah kecanduan perjudian. Namun sayangnya malam ini Dongmin harus mengalami kekalahan. Dan karena sudah kecanduan, Dongmin pun sampai nekat berhutang pada pengelola pertarungan, yaitu Lee. Tanpa terasa Dongmin pun kini memiliki banyak hutang pada Lee. Bahkan dia sampai tidak bisa tidur mikirin utang. Hari pun berganti. Pagi itu, salah satu anak buah Lee di kelas 1 yang bernama Agus memberi laporan pada Lee bahwa mereka sudah berhasil membuat Dongmin terlilit hutang kepada Lee. Maka dengan begitu, Lee berpikir nantinya dia akan bisa memaksa Dong Ho untuk kembali bertarung di arena. 능력 안 되면 몸으로 갚아야지. Setelahnya kita akan diperlihatkan Dongmin yang sedang mengendap-endap karena ketakutan ditagih hutang. Namun sayangnya dia berhasil ditangkap oleh Agus dan teman-temannya. Lalu dia diseret ke kamar mandi untuk diberi pelajaran. Pelajaran. Setelah dihajar, Dongmin akhirnya dapat pelajaran tentang betapa beratnya perjuangan kakaknya mencari uang. Dan dari sinilah akhirnya Dongmin pun menghampiri kakaknya untuk meminta maaf atas sikapnya selama ini. Namun di sini Dongmin belum berani mengatakan bahwa dia memiliki hutang yang banyak kepada Lee karena dia takut kakaknya ngamuk. Dongmin yang ingin bertanggung jawab atas kebodohannya pun kembali pergi ke arena pertarungan. Namun kali ini dia datang tidak untuk ikut taruhan, melainkan dia ingin menjadi petarung agar bisa melunasi hutangnya karena petarung di sini bayarannya besar. Malam itu ternyata yang jadi lawan Dongmin adalah si Agus. Namun karena Dongmin gak pernah berbaku hantam, akhirnya inilah yang terjadi. 후원금도 평소보다 2배고. Meskipun notabene sudah kalah, namun anehnya pertarungan ini malah dibiarkan begitu saja. Kim yang tak tega melihat adik sahabatnya digebukin pun meminta pertandingan ini dihentikan. Namun di sini Lee menolaknya karena jumlah penonton live acara ini lagi naik-naiknya. Mendengar itu, diam-diam Kim pun langsung menghubungi Dong Ho dan memberitahu bahwa adiknya sedang diadu. Merasa tak percaya, Dong Ho pun merebut HP milik berandalan yang sedang nonton acara baku hantam arena.
Sementara itu Dongmin yang sudah tak berdaya lagi karena terdesak, akhirnya dia mengambil batu untuk menyerang. Namun karena hal itu dianggap curang, Dongmin pun langsung auto dikeroyok. Merasa tak kuat lagi, Kim pun langsung melerai mereka dan menghentikan pertarungan ini dengan paksa. Dan alhasil, Kim pun langsung dikeluarkan dari tim pengelola oleh si Lee. 네가 대신 싸울 거냐? Singkatnya Dongmin pun dibawa ke rumah sakit. Di sini Dongho sang kakak yang tak terima dengan semua ini pun akhirnya memutuskan untuk melakukan balas dendam. Pagi itu Dongho pun pergi ke sekolah dan langsung membantai anak buah Lee satu persatu, dimulai dari yang masih kelas 1. Bahkan yang lebih edun lagi, tanpa pikir panjang, Dongho juga langsung menghajar si gendut berdaki di dalam kelas dan di depan mata guru. Menyadari anak buahnya sudah mulai dibantai, Lee pun menelpon Dongho dan mengajaknya untuk berbaku hantam di atap sekolah. Mereka semua pun lantas pergi ke atap sekolah, bahkan para guru pun hanya bisa terdiam dan tak berani melakukan apa-apa. Singkatnya Dongho pun sudah sampai di atap sekolah. Meskipun Lee membawa banyak anak buah, namun Dongho sama sekali tak gentar dan langsung menerjang mereka semua. Namun karena lawannya terlalu banyak, Dongho pun lambat laun mulai kelelahan. Untungnya Kim pun segera datang, dan tanpa pikir panjang, dia langsung membantu Dongho dan ikut party baku hantam. Satu persatu mereka pun tumbang. Bahkan di sini Kim juga menghajar si Agus habis-habisan. Hingga tersisalah sang ketua, yaitu Lee seorang. Namun di sini Kim tidak mau turun tangan dan mempersilahkan Dongho untuk menikmati adrenalin melawan raja terakhir. Dan pertarungan pun dimulai. Pertarungan berjalan cukup imbang, namun ketika ada kesempatan, Dongho langsung mengeluarkan jurus pukulan galaksi Impact KW yang membuat si Lee tumbang. Meski begitu, Dongho yang sudah gelap mata pun malah terus-terusan mengajar congor Lee. Namun untungnya sebelum Lee jadi modar, Kim segera menahan Dongho karena dia tidak mau sahabat kesayangannya itu jadi penghuni penjara. Beberapa bulan pun berlalu. Kini Dongho dan Kim pun sudah tamat sekolah dan melanjutkan pendidikan di universitas. Sementara itu di sekolah sendiri kini telah dipegang oleh Dongmin dan dia kini menjadi orang yang paling ditakuti di sekolah ini. Tamat. Ya, seperti itulah kisahnya guys. Wah, cukup seru nih menurut gua. Gimana menurut kalian guys? Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu aja ya perjumpaan kita kali ini. Masih bersama gua Ren. Ya, pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye bye. I'm a really big hitter, big picture, I'm a straight killer, rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last.